Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo, dapat juga langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memasuki ibadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait 1. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tatanya megah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita tabiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 4. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu 22 Januari 2023 diambil dari Injil Matius
pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 4 ayat 12 sampai 23 berbunyi demikian. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam gelap, kita tidak mampu melihat sekitar kita. Akibatnya, kita tidak dapat leluasa bergerak. Kita sering menjadi khawatir apabila kita bergerak, kita akan menabrak atau kita akan menghadapi bahaya. Kita akan mendapat celaka. Oleh karena itu, ketika berada di dalam gelap, kita sangat merindukan sinar, sangat merindukan terang. Kita berharap terang itu akan datang mengusir gelap. Kehadiran terang membuat gelap itu menjadi sirna. Hidup yang kita jalani dapat kita gambarkan demikian. Ketika kita berada dalam gelap, rasanya kita tidak dapat melihat apa-apa. Kita menjadi hilang harapan. Tidak ada solusi yang kita temukan. Karena kita tidak dapat melihat, berpikir dengan jernih. Kegelapan dalam hidup kita dapat berupa situasi duka atau penderitaan, kegagalan, sakit, tetapi juga dapat berupa perbuatan gelap dalam hidup kita. Ketika kita jauh dari Tuhan. Dalam situasi seperti ini diperlukan kesadaran, semangat, motivasi untuk membuka diri dan menerima terang yang bersinar hadir dalam kehidupan kita. Kita harus menerima. Karena jika tidak, maka terang itu tidak bisa menerangi kehidupan kita.
termasuk kelompok menengah kita. Orang sadar bahwa kita hidup dalam gelap dan sangat merindukan terang, ataukah kita merasa sudah hidup dalam terang, atau kita ini adalah kelompok yang terus berusaha untuk hidup dalam terang sambil terus menyadari ada banyak kemungkinan yang membuat kita menjadi tenggelam dalam kegelapan? Kiranya pertanyaan ini menjadi refleksi pribadi bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah terang dunia. Terang adalah ketiadaan gelap. Di mana ada terang, di situ gelap hilang. Allah hadir di tengah manusia dalam wujud Yesus. Ia hadir sebagai terang yang menyingkirkan kegelapan. Saudara-saudara, orang banyak yang mengikut Yesus adalah orang-orang yang menghadapi tekanan di bawah pemerintah Romawi. Penderitaan yang mereka alami bukan hanya berkaitan dengan penderitaan fisik dan ekonomi, namun juga penderitaan secara mental. Kebebasan mereka terbelenggu. Sebagai orang yang bangga dengan identitas keyahudiannya, mereka ditekan, mereka ditindas sebagai bangsa jajahan, seolah-olah mereka hidup dalam kegelapan. Untuk itulah setelah Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 16 dengan mengutip Yesaya 9 ayat 1 bahwa ia adalah terang dunia, Yesus melanjutkan dengan memberikan kekuatan kepada orang banyak itu dan berkata dalam pasal berikutnya, yaitu Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudara, orang yang percaya kepada Yesus telah melihat terang. Mereka seharusnya memancarkan pula terang itu. Oleh karena itu, semestinya kita orang percaya hidup sebagaimana terang dunia. Yesus menginginkan saudara dan saya, kita para pendengar, baik waktu itu ataupun juga sekarang, menjadi terang dunia. Dalam situasi penuh tekanan, Yesus menyadarkan para pendengar tentang identitas mereka. Sekalipun situasi di sekitar mereka gelap, sekalipun situasi di sekitar kita gelap, namun mari kita memancarkan terang. Hidup sebagai terang, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itulah hakikat kita, yakni sebagai terang, bukan hanya menjadi terang, tetapi sebagai terang. Saudara-saudara, sebuah lampu atau pelita pada zaman Yesus akan berfungsi dengan baik di dalam gelap dan di tempat yang terbuka. Sia-sia jika kita menyalakan lampu apabila lampu itu kita tutup. Sama halnya sia-sia kita menyalakan pelita apabila pelita itu kita letakkan di bawah gantang. Lampu atau pelita yang menyala akan ditempatkan di tempat yang tinggi agar nyalanya dapat menyinari sekitarnya. Kehidupan semacam ini adalah kehidupan yang memberi dampak pada sekitar. Bagaimana caranya? Senantiasa menyadari identitas kita sebagai terang. Kemanapun kita pergi, tanggung jawab untuk hidup sebagai terang ada di pundak kita. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, hendaknya dapat memberikan pengaruh yang positif. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai poros hidup. Sehingga segala yang keluar dari kehidupan kita dapat memancarkan terang. Terang dalam hidup kita perlu kita jaga agar senantiasa menyala, memberi sinar bagi sekitar kita. Dan untuk itulah kita perlu terus memelihara kehidupan rohani kita. Karena Tuhan adalah terang,
maka kita juga adalah terang karena kita adalah murid-muridnya. Tuhan adalah terangku, aku akan memancarkan terangnya. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sabdamu. Ajar kami untuk melakukannya, agar kami boleh menjadi terang di sekitar kami dan menjadi berkat yang menyinari di sekeliling kami. Saat ini kami berdoa untuk mereka yang sakit, supaya Tuhan berkenan menyembuhkan. Yang sedang sedih dan berduka, Tuhan hibur. Yang lemah Tuhan kuatkan. Orang tua diberkati dengan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Anak-anak kami diberkati untuk belajar dengan sungguh-sungguh, berhati-hati dalam pergaulan, mendapatkan pekerjaan yang baik dan pasangan hidup yang seiman. Kami mohon berkat bagi para adiusuo di masa tua, demikian juga janda, duda dan anak yatim piatu. Kebahagiaan, sukacita, kesehatan, panjang umur Tuhan limpahkan bagi mereka yang berulang tahun. Ya Tuhan, berkatilah gerejamu juga dengan program pelayanan yang ada. Untuk lokakarya program, verifikasi bendahara kelompok, komisi, pepantan, bahkan bendahara GKJ. Kami juga mohon berkat bagi gerejamu agar seluruh jemaat mampu bersekutu dan merasakan sukacita dalam kekeluargaan bersama dengan GKJ Kuto Arjo. Kami juga mohon berkat bagi para perantau. Kiranya Tuhan berkati mereka semua yang berada di perantauan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, berkati mereka, dan biarlah mereka selalu dalam perlindungan-Mu dan berkat mengalir dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon berkat bagi bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Tuhan, dengarkanlah syafaat kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan kita dasarkan pada firman Tuhan dari 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
Jemaat dipersilahkan berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang ini kami anak-anak-Mu menyatakan syukur dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami mohon urapilah kehidupan kami dan tangan-tangan yang telah memberi, juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan-Mu. Kami akan undur dari ibadah ini, berkatilah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424 bait 3 dan 4. Yesus menginginkan daku. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.